Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Adam dengan NPM 1951030291 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan membacakan tentang soal kasus yang sudah saya buat, yaitu pada 1 Januari 2021 PT Harapan mengakuisisi 85% saham kepemilikan PT Jaya dan sebesar 15% merupakan milik non-pengendali, dengan masing-masing mengakuisisi senilai 10.455.000 dan 1.845.000. Saat itu nilai buku PT Jaya yaitu sebesar 11.855.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai bukunya, yaitu pada tanah, merek dagang, hak paten, peralatan, dan mesin, dengan masing-masing selisihnya adalah sebagai berikut seperti yang sudah ada pada tabel. Total selisihnya yaitu 445.000. Selama tahun 2021, PT Jaya berhasil memperoleh labanya sebesar 2.800.000 dan membagikan dividen tunai 400.000. Berikut ini merupakan neraca saldo dari PT Harapan dan PT Jaya per 31 Desember 2021. Data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak adalah sebagai berikut. Untuk transaksi hulu sebesar pendapatannya 5.600.000, yang baru terrealisasi adalah 4.600.000 dan yang masih tersimpan adalah 1 juta. Untuk transaksi hilir pendapatannya sebesar 3.500.000, yang sudah terrealisasi sebesar 3 juta, yang masih tersimpan sebesar 500.000. Diminta untuk menghitung saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Harapan per 31 Desember 2021, lalu menghitung saldo investasi pada entitas anak yaitu PT Jaya per 31 Desember 2021, lalu membuat jumlah eliminasi yang diperlukan dan membuat laporan keuangan konsolidasian PT Harapan dan entitas anak per 31 Desember 2021. Baiklah, kita langsung saja untuk mengerjakan pada Excel. Yang pertama kita akan mengcopy paste terlebih dahulu untuk neraca saldonya. Baiklah, sekarang kita sudah ada di Excel. Kita akan langsung mengerjakannya. Nah, di sini untuk investasi pada PT Jaya beserta penghasilan atas PT Jaya belum diketahui, maka di sini kita akan mencarinya. Lalu di sini kita tadi untuk akuisisinya itu sebesar 12.300.000. Dan untuk pengendali sebesar 85%, yaitu lalu untuk non-pengendali sebesar 15%, selanjutnya tadi pada soal tertera bahwa aset bersih
menurut nilai buku itu didapat dari jumlah aset. Lalu dikurangi dengan akumulasi pengusutan dan dikurang dengan utang usaha. Maka untuk aset bersih menurut bukunya adalah sekitar 855.000. Kita akan memindahkan terlebih dahulu untuk selisih daripada nilai buku dan nilai wajar yang terjadi. Ini adalah tabel diferensial dari selisih. Ini adalah nilai buku untuk tanah. Nilai bukunya adalah sebesar 1.431.000. Lalu merek dagang sebesar 850.000. Lalu hak paten sebesar 980.000. Lalu peralatan sebesar 1.115.000. Lalu mesin sebesar 863.000. Maka berapa sebenarnya nilai wajar dari akun-akun tersebut? Jadi kita akan cari untuk nilai wajar tanah, yaitu nilai buku ditambah dengan selisih. Begitupun seterusnya untuk akun yang lainnya. Di sini untuk peralatan dan mesin mengalami penurunan pada nilai wajarnya. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencari alokasi dari selisih. Ini untuk induk sebesar 85% dan non-lupa kembali sebesar 15%. Maka 145.000 dikali dengan 85.000 adalah 123.250. 145.000 dikali dengan 15% adalah 21.750. 155 dikali dengan 85%, 131.750. Begitupun seterusnya. Dicari berdasarkan persentasenya.
Maka di sini dapat kita lihat bahwa aset bersih menurut nilai wajar ini adalah selisih tadi, yaitu 425.000. Aset bersih ditambah dengan selisihnya yaitu sebesar 12.250.000, sehingga dari sini dapat kita lihat bahwa untuk goodwill-nya adalah sebesar ini akuisisi dikurang dengan aset bersih menurut nilai wajarnya, yaitu sebesar 20.000. Nah, goodwill ini sama seperti pada tabel diferensial yang ini sudah dijelaskan pada tabel ini, yaitu goodwill sebesar 20.000. Selanjutnya adalah menghitung amortisasi dari selisihnya. Amortisasi dari selisihnya yaitu untuk hak paten 30.000 dibagi dengan 10.000 adalah 3.000. Mohon maaf, amortisasi selisihnya itu adalah ini hak paten 200.000 dibagi dengan 10.000 adalah 20.000. Lalu untuk perawatan ini 55.000 dibagi dengan 5 tahun adalah 11.000. Lalu untuk mesin selisihnya min 20.000 dibagi dengan 5 tahun adalah 4.000. Maka total amortisasi selisihnya adalah sebesar 5.000. Lalu selanjutnya ini dibagi berdasarkan kepemilikan, yaitu kepemilikan sebesar 85% dan 15%. Maka untuk hak paten dikalikan dengan 85% adalah sebesar 17.000. Amortisasi selisih hak paten dikalikan dengan 15%, maka 3.000. Lalu untuk peralatan kepemilikan 85% adalah 9.350, dan untuk kepemilikan 15% adalah 1.650. Lalu yang mesin dengan kepemilikan 85% sebesar 3.400. Untuk yang 15% adalah sebesar 600 rupiah. Maka totalnya untuk kepemilikan adalah 4.250 dan kepemilikan 85% adalah 4.250 dan kepemilikan non pengendali adalah 750. Selanjutnya kita akan memindahkan terlebih dahulu tabel transaksi persediaan yang ada pada Word. Selanjutnya
kita adalah menghitung laba yang diakui. Pada soal tadi bahwa laba yang diakui adalah sebesar 2.800.000. Maka di sini akan kita hitung untuk induk dan non pengendali, yaitu sebesar 85% dan 15%. Yang pertama adalah labanya. Untuk pembagian labanya 2.800.000 ini dikali dengan 85%, lalu 2.800.000 dikali dengan 15% itu untuk yang non pengendalinya. Angka selanjutnya adalah untuk amortisasi yang sudah kita hitung tadi, yaitu untuk hak paten adalah sebesar 17.000 dan 3.000 untuk non pengendali. Artinya untuk induk adalah min 17.000 dan untuk non pengendali min 3.000. Selanjutnya adalah peralatan. Karena di sini peralatan dan mesinnya itu bersaldo minus atau negatif, maka pada perhitungan laba sifatnya akan menambah daripada laba tersebut, bukan mengurangi labanya. Maka di sini untuk peralatan induk adalah sebesar 9.350 rupiah, dan untuk non pengendali 1.650 rupiah. Lalu mesin untuk induk adalah 3.400 dan non pengendali adalah 600. Selanjutnya adalah persediaan hulu. Persediaan hulu ini merupakan persediaan yang terjadi yang bermuara daripada induk kepada anaknya, sehingga tidak terdapat pembagian atas non pengendali. Sehingga di sini yang akan dimasukkan adalah untuk induknya aja, yaitu untuk keuntungan yang belum terrealisasinya adalah sebesar 800.000. Selanjutnya adalah persediaan hilir. Untuk persediaan hilir ini terjadi antara anak dengan induk. Artinya di sini transaksinya terjadi pada perusahaan anak, sehingga terdapat pembagian atas keuntungan yang belum terrealisasi antara induk dengan non pengendalinya, yaitu ini 400.000 dikali dengan 85%, maka didapatlah 340.000. Artinya dikurang 340.000. Sisanya adalah sebesar 60.000. 60.000 untuk non pengendali. Maka laba yang dibagikan adalah sebesar untuk induk dengan kepemilikan 85% adalah 1.235.750, dan untuk non pengendali adalah sebesar 359.250. Selanjutnya adalah menghitung saldo investasi akhir. Pada PT Anak, atas PT Anak
sebelumnya untuk PT Anak ini telah mengumumkan bahwa untuk pembagian dividen adalah sebesar 400.000. Maka di sini akan menghitung saldo investasi milik induk dan non pengendalinya. Induk 85% dan non pengendali 15%. Maka untuk saldo awal induk adalah sebesar 10.455.000. Dan untuk non pengendali adalah 1.845. Selanjutnya adalah laba yang diakui. Untuk induk tadi yang sudah kita cari adalah sebesar Rp1.235.750 dan untuk non pengendali adalah Rp359.250. Lalu untuk dividen sini karena 400.000 dikali dengan 85% yaitu sebesar 340.000. Dividen ini akan mengurangi saldo investasinya. Dan untuk non pengendali dikurang 60.000. Maka hasilnya adalah untuk induk adalah sebesar 11.350.750 dan untuk non pengendali adalah sebesar Rp2.144.250. Nah, saldo ini investasi dan laba yang dibagikan dari atas PT Induk akan kita masukkan kepada neraca saldo. Sini saldo investasinya 11.350.750. Dan untuk laba yang dibagikan 1.235.750. Maka kita akan melihat apakah neraca saldonya balance. Untuk neraca saldo dari PT Harapan yaitu entitas induk ini antara sisi debit dan kreditnya balance yaitu sebesar 65.193.750 dan kita akan menghitung untuk PT Jaya yaitu selaku entitas anak. Untuk PT Jaya yaitu selaku entitas anak adalah sebesar 24.319.000. Nah, selanjutnya kita akan membuat jurnal eliminasi. Yang pertama adalah mengeliminasi saldo
saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut. Nah, di sini kita akan mengeliminasi untuk nilai ekuitas menurut buku pada entitas anak, yaitu ini saham biasa, ajo saham, dan saldo laba. Untuk di sisi kreditnya itu ada investasi PT Jaya dan kepentingan non-pengendali. Di sini untuk investasi PT Jaya dan kepentingan dan pengendali dibagi berdasarkan dengan persentase kepemilikannya. Makanya terlebih dahulu kita akan menghitung berapa total dari nilai ekuitasnya. Nah, di sini sudah kita temui bahwa nilai totalnya adalah 11.855.000. Maka untuk investasi PT Jaya yaitu pada PT Induk ini dikali dengan 85%, itu sebesar 10.076.750. Dan untuk non pengendali dikali dengan 15%, yaitu sebesar 1.778.250. Selanjutnya adalah eliminasi saldo investasi atas efek diferensial, yaitu di sisi debit ada tanah, merek dagang, dan hak paten beserta goodwill. Lalu pada sisi kreditnya terdapat peralatan, mesin, lalu investasi PT Jaya, dan juga kepentingan non-pengendali. Untuk tanah, merek dagang, hak paten, dan goodwill selisihnya adalah sebesar miliar. Dan untuk goodwillnya 20.000. Goodwillnya 20.000. Lalu untuk peralatan dan mesin, peralatan 55.000, mesin 20.000. Maka di sini kita cari terlebih dahulu selisihnya berapa. Setelah itu kita bagi berdasarkan persentase kepemilikannya. Maka selisih ini antara debit dan kredit adalah sebesar 445.000.
Sehingga 455.000 ini kita bagi berdasarkan persentase kepemilikan, yaitu untuk PT induk adalah sebesar 85%, maka sebesar 378.250. Dan untuk non pengendali adalah sebesar 15%, yaitu 66.750. Selanjutnya adalah eliminasi penyesuaian terhadap beban amortisasi efek diferensial, yaitu tadi terdapat amortisasi dari hak paten, beban penyusutan dari peralatan dan mesin. Maka di sini adalah beban amortisasi hak paten. Dan untuk peralatan dan mesin itu karena saldonya negatif sehingga peralatan dan mesinnya di debit. Dan di kreditnya ada hak paten dan beban penyusutan peralatan dan mesin. Sini untuk amortisasinya hak paten adalah 20.000, peralatan 11.000 dan mesin 4.000. Hak paten 20.000 dan beban penyusutan 15.000. Selanjutnya adalah eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Untuk akunnya adalah penghasilan dari entitas anak, dan di kreditnya adalah investasi PT Jaya dan pendapatan non pengendali pada kepentingan non pengendali, yaitu sebesar ini tadi laba yang diakui. Untuk induk adalah senilai 1.235.750. Dan untuk non pengendali adalah sebesar 359.250. Selanjutnya adalah eliminasi atas saldo dividen, saldo investasi atas investasi, eliminasi investasi atas saldo dividen.
Untuk akunnya di sini adalah investasi PT Jaya, kepentingan non pengendali pada dividen, yaitu berasal dari sini sebesar 340.000 dan 60.000, maka dividennya adalah 400.000. Selanjutnya adalah eliminasi atas transaksi persediaan. Yang pertama adalah persediaan hulu yang sudah terrealisasi. Untuk ayat jurnalnya adalah pendapatan penjualan pada beban pokok penjualan. Di sini kita dapat melihat yang sudah terrealisasi. Untuk hulu adalah sebesar 4.600.000. Selanjutnya adalah persediaan hulu yang belum terrealisasi. Untuk akunnya itu ada pendapatan penjualan, pada beban pokok penjualan dan persediaan, yaitu sebesar pendapatan 1 juta dan beban pokok 200.000, sisanya masuk ke persediaan. Artinya di persediaan adalah 800.000. Selanjutnya adalah transaksi hilir yang sudah terrealisasi. Ininya sama saja. Untuk transaksi hilir yang sudah terrealisasi adalah sebesar 3 juta. Selanjutnya adalah persediaan yang belum terrealisasi untuk hilirnya. Transaksi persediaan yang belum terrealisasi yaitu sebesar 500.000 dengan BPP-nya 100.000. Selanjutnya kita akan membuat kertas kerja konsolidasinya. Ini akan kita pindahkan terlebih dahulu ke bawah.
debit. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan terlebih dahulu yang sudah kita buat jurnalnya tadi. Itu yang pertama, ini adalah ekuitas menurut buku. Ini di sisi debit. Lalu selanjutnya adalah untuk investasinya, investasi PT Jaya. Lalu ini juga dan ini sebesar 11.690.750 di sisi kredit. Dan kepentingan non-pengendalinya sebesar 2.204.250 di sisi kredit. Lalu tadi terdapat juga yang di sisi debit, yaitu untuk investasinya PT Jaya sebesar 340.000 di debit. Dan kepentingan non pengendalinya itu sebesar 60.000. Selanjutnya adalah atas efek diferensial, tanahnya di debit 145.000. Lalu merek dagangnya di debit 155.000. Lalu hak patennya di debit 200.000. Selanjutnya goodwill 20.000. Sepertinya belum ada goodwill tadi, kita tambah terlebih dahulu akunnya. Goodwill sebesar 20.000 di debit. Selanjutnya adalah peralatan sebesar 55.000 di kredit. Lalu mesin sebesar 20.000 di kredit. Selanjutnya adalah beban amortisasi hak paten. Beban amortisasinya di debit. Beban amortisasi di debit dan hak patennya di kredit. Lalu beban penyusutannya di kredit, peralatannya 11.000, mesinnya 4.000 di debit. Peralatan di debit tadi sebesar 11.000,
lalu mesinnya sebesar 4.000. Selanjutnya itu penghasilan entitas anak di debit. Untuk penghasilan entitas anak di debit sebesar 1.235.750 dan pendapatan non pengendalinya di debit. Pendapatan non pengendali di debit. Selanjutnya ini sudah ya? Sudah belum? Belum ya? Dividennya sebesar 400.000 di kredit. Lalu untuk pendapatan penjualannya adalah sebesar 9.100.000 di debit. 9.100.000 dan untuk BPP-nya adalah 7.900.000 di kredit. Selanjutnya adalah persediaannya sebesar 1.200.000 di kredit. Selanjutnya kita akan menghitung konsolidasinya. Ini dihitung sampai akhir dengan mengingat rumus bahwa jika debit bertemu dengan debit, maka ditambah, jika debit bertemu dengan kredit dikurang, jika kredit bertemu dengan kredit ditambah, dan jika kredit bertemu debit artinya dikurang. Akibat dari adanya jurnal eliminasi yang sudah kita buat, maka di sini akan membuat saldo investasi pada PT anaknya itu berjumlah 0. Dan juga penghasilan atas entitas anaknya akan berjumlah 0. Dan akan menghilangkan saldo dari nilai buku ekuitas dari PT anaknya, sehingga yang muncul pada neraca konsolidasi ini adalah saldo daripada nilai ekuitas dari PT induknya.
Nah, di sini saldo penghasilan atas PT biayanya bersaldo 0 karena efek dari jurnal eliminasi yang sudah kita buat. Lalu kita akan menjumlahkan. Nah, sehingga di sini untuk neraca saldo konsolidasinya masing-masing berjumlah antara sisi debit dan kreditnya yaitu 69.466.250. Di sini kita lupa menjumlahkannya untuk yang jurnal eliminasinya. Selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi konsolidasi entitas anak dan induk. Entitas induk dan anaknya. Laporan laba rugi konsolidasi PT Harapan dan entitas anak per 31 Desember 2021. Yang pertama ini ada pendapatan penjualannya adalah sebesar 17.275.000. Selanjutnya adalah pendapatan sewa sebesar 19.555.000. Maka total pendapatannya adalah sebesar 36.830.000 dan dikurangi dengan beban pokok penjualannya sebesar 9.105.000 sehingga diperoleh laba kotornya adalah sebesar 27.725.000. Selanjutnya dikurangi oleh beban-beban yaitu beban amortisasi, penyusutan, dan pemasaran. Beban amortisasinya adalah sebesar 2.830.000.
Lalu beban penyusutannya adalah sebesar 3.985.000 dan beban pemasaran sebesar 11.150.000. Maka diperolehlah laba bersih konsolidasinya. Sebentar, totalkan dulu ya. Total beban adalah sebesar 17.960.000. Maka laba bersih konsolidasinya adalah sebesar 9.760.000. Selanjutnya distribusi ke pendapatan non pengendali. Pendapatan non pengendalinya adalah sebesar ini ya, 359.250. Maka laba bersih entitas pengendalinya adalah sebesar 9.400.750. Nah, selanjutnya adalah laporan perubahan modal konsolidasi. Yang pertama ini ada saham dan agio saham. Saham dan agio saham. Sebesar maka total dari saldo awal, modal awal, total modal awal adalah sebesar 16.304.000. Selanjutnya adalah saldo laba. Saldo laba per 1 Januari 2021 ini adalah sebesar 4.599.000. Selanjutnya adalah laba konsolidasi, yaitu yang sudah kita cari tadi, ini sebesar 9.400.750 rupiah. Selanjutnya dikurangi dengan dividen dari ini neraca induk tadi adalah sebesar 450.000. Maka diperolehlah saldo laba 31 Januari 2021 yaitu sebesar 13.549.750. Maka modal kepentingan pengendalinya adalah sebesar 29.853.750. Dan untuk kepentingan non pengendali tadi kita lihat dari neraca adalah sebesar 2.144.250.
Sehingga untuk total modal konsolidasinya adalah sebesar 3.998.000. Selanjutnya kita akan membuat laporan posisi keuangan konsolidasinya. Yang pertama adalah aset lancar. Untuk aset lancarnya terdiri dari kas dan setara kas, piutang, serta persediaan. Untuk saldonya adalah selanjutnya adalah aset tidak lancar. Ini terdiri dari hak paten, tanah, mesin, peralatan, merek dagang, goodwill, dan akumulasi penyusutan. Maka untuk total asetnya adalah sebesar Rp38.003.000. Lalu selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban ini tadi terdiri dari utang usaha. Utang usahanya adalah sebesar Rp6.005.000. Lalu ekuitas ini terdiri dari total modal konsolidasi yang jumlahnya adalah 31.998.000. Selanjutnya kita hitung total kewajiban dan ekuitasnya adalah sebesar 38.003.000. Ini sama seperti total asetnya.
Artinya di sini untuk laporan posisi keuangan konsolidasi PT Harapan dan entitas anak antara sisi debit dan kreditnya ini sama, yaitu sebesar 38.003.000. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.